Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa sayyi'il asqam. Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Sahibul Bait dan hadirin yang saya muliakan, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah akan dicatat oleh malaikat namanya semuanya, amin. Yang pertama kita samakan dulu frekuensinya. Apakah dengan terselenggaranya acara ini kita semua bahagia atau tidak? Senang atau tidak? Gembira atau tidak? Iri atau tidak? Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Isra 36 ini bermakna bahwa antara mata, antara telinga, antara raut wajah dengan hati itu harus konsisten dan selaras. Jangan sampai kita datang ke sini senyum-senyum tapi hatinya dongkol misalnya, mergopo, iri misalnya. Makanya itu yang saya pertanyakan pertama, kita senang, gembira, turut gembira atau tidak? Kenapa? Hati manusia tidak kelihatan di mata orang lain. Hati manusia tidak nampak depan orang lain. Hati manusia tidak bisa berkata, tidak bisa dimengerti, tetapi itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mulut senang kali boten niku ketinggalan boten. Orang senang itu dari mulut aja sudah bisa kelihatan. Nek merengut niku tondone boten senang. Nek merengut, nek senyum niku tondone ati seneng. Meskipun aura itu bisa dibaca, tetapi hati tidak bisa dibaca. Maka supaya menyamakan frekuensi, kita semuanya kalau ada saudara kita, tetangga kita yang kita kenal punya kegembiraan, maka kita semua harus turut bergembira semua. Kenapa? Supaya kita datang di sini dinilai sebagai ibadah. Supaya kita datang di sini dinilai kebaikan. Kenapa? Hati kita senang, pikiran kita senang, badan kita senang, dan tidak berkeluh kesah. Ingat bahwa hati akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita berhubungan dengan sesama manusia.
maka harus kita latih supaya hati itu sehat. Nek sakit moto enten rumah sakit mripat, nek sakit jantung enten rumah sakit jantung, sakit paru-paru enten rumah sakit paru-paru, sakit tulang enten rumah sakit, tapi hati tidak ada rumah sakitnya. Enten bukan sing buka klinik kesehatan hati misalnya, bukan enten. Itu semua butuh pelatihan, itu semua butuh latihan. Maka acara ini mudah-mudahan salah satu bentuk bagi kita untuk melatih bahwa kalau ada tetangga dan saudara senang, maka kita juga ikut senang dan gembira. Insya Allah itu akan dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita hadir di sini di dalam rangka syukuran. Sebenarnya tadi sudah disampaikan dalilnya oleh Qori Bapak Tujimin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang mesti didustai? Nikmat yang mana lagi yang hendak kamu dustai? Ini diulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman ini supaya diingatkan kepada kita, sesungguhnya nikmat Allah itu sudah berlimpah-limpah dicurahkan dan diberikan. Tetapi terkadang manusia lupa dan lalai, diingatkan supaya apa? Supaya tidak mendustakan. Itu yang pertama ayat yang dibacakan. Yang kedua tadi sudah dibacakan juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, insya Allah, siapa yang mensyukur nikmat maka akan ditambah nikmatnya, dan siapa yang kufur nikmat maka azabnya akan pedih. Nah, PNS, pegawai negeri sipil, sekarang sebutannya ASN, aparatur sipil negara. Ini bagi Ananda Wulandari harus dipandang sebagai rezeki. Rezeki itu beda dengan usaha. Usaha dengan rezeki itu beda. Usaha itu ada di tangan manusia, tapi rezeki itu kewenangan Allah. Usaha itu manusia yang memegang, tapi rezeki itu Allah yang menentukan. Ada orang yang berusaha, pengen jadi guru olahraga, sekolah neng SGO. Ternyata Allah memberi rezeki kepada dia bukan di guru olahraga, rezekinya ada di pisang. Kenapa? Karena dodolan pisang. Jelas Mbak Mis nih. Sekolah SGO yang Mbak ini ku pengen jadi guru olahraga, usaha pengen jadi guru olahraga, sekolah sudah sesuai jalur, usaha sudah ditempuh. Tapi kalau bukan rezeki, ya rezekinya yang pisang itu. Ada orang yang sekolahnya di kesehatan, pengen jadi kesehatan, rezekinya yang camat. Ada orang yang sekolahnya di perbengkelan, rezekinya yang lurah misalnya. Ada yang sekolahnya misalnya di pendidikan agama, sekolahnya rezekinya yang suket, mergo itu pangharit. Rezeki itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi soal usaha dan ikhtiar manusia harus menggenggam dan mengusahakannya. Yang penting kita pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan rezeki. Sepanjang dia masih hidup, rezeki itu akan menempel kepadanya, hanya jalan rezekinya yang berbeda-beda. Maka kepada Ananda Wulandari, syukuri itu sebagai sebuah rezeki, supaya rezekinya terus berkah, maka banyaklah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Pak Camat, PNS ini nggak penak, itu nggak bener nih Bu. PNS ini penak Pak. Bulan pertama iso 1M. Anda yang badan. Bulan kedua iso 2M. Bulan pertama 1M, 1 kali minjam. Bulan kedua 2M, 2 kali mumet. Pertama mumet ngurusi ngelekit sake turahane, kedua mumet ngurusi angsurannya. PNS itu tadi situ.
Podo Dewan juga iya. Tahun pertama 1 M dapatnya, 1 kali minjem. Tahun kedua 2 M dapatnya, 2 kali mumet. Ngecake turahane supaya iso bagi ning masyarakat, ngecake turahane supaya iso ngangsur. Jadi enak. Nah, soal enak atau tidak enak itu tergantung rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, insya Allah itu akan nikmat. Ada pepatah mengatakan, oke, kurang, sedikit cukup. Nah, ijek bujang, walaupun untuk 1 juta, ya cukup bu, bujang. Ya enggak juga. Terus bojo, ke 1 juta juga entuk, lah cukup wong loro. Wes dua asiji, ya tetap 1 juta rezekine, lah cukup wong 3. Itu namanya rezeki. Jadi gak ada istilahnya kekurangan, gak ada istilah gak cukup sepanjang kita mau mensyukuri dan mau berbakti dan mau mengelola dengan sebaik-baiknya. Jadi syukur atau tasyakuran yang malam ini sama-sama kita laksanakan itu dalam rangka mengelola pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya. Jadi definisinya syukur itu adalah mengelola pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya. Kalau tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun menyandang sebagai ASN, ya kata si mumpet ya Pak. Memang nyawang wong ki serba enak, tapi sing lapor itu kadang mumet. Nyawang lurah kok kata enak, sebenarnya ya mumet. Nyawang camat kita enak, sebenarnya mumet, kan urusannya banyak. Nyawang dewan kita enak, sebenarnya mumet juga Pak. Kenapa? Yang penting kita bisa mensyukuri, insya Allah itu semua akan menjadi keberkahan. Yang pertama, yakinlah untuk Ananda Wulandari bahwa yang Ananda dapatkan ini berkat doanya Pak Sudiono dan Bu Mis. Apa doa yang dimunajatkan? Semua kita yang sudah punya anak pasti bermunajat. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berilah saya petunjuk. Ya Allah, berilah saya arahan supaya saya bisa bersyukur kepadamu atas pemberian yang telah Kau berikan, dan supaya aku bisa bersyukur atas kedua orang tuaku. Ya Allah, berilah kebaikan untuk anak keturunanku. Ya Allah, sesungguhnya saya bertobat kepadamu dan menyerahkan diri kepadamu. Ini doa yang senantiasa dimunajatkan. Pak Kades tadi sudah cerita, yang namanya doa orang tua itu pasti enggak ada yang pengen anaknya hidupnya susah, nggak ada yang pengen anaknya seperti bapaknya. Pasti pengennya anaknya lebih dari bapaknya. Kira boten? Semua kita menginginkan anak kita itu lebih dari kita. Maka munajat, meminta petunjuk untuk bersyukur, itulah yang senantiasa harus dilaksanakan, yang senantiasa harus dijalankan. Kenapa? Supaya nikmat dan rezeki itu bisa betul-betul ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pepatah mengatakan ngiris uwi uyahe nggo bumbu, ojo suwi-suwi segonde ndak selak mampu. Karena ini yang penting sekedar lengkap saja, jadi ini bukan pengajian, sekedar melengkapi rasa syukur dari Pak Sudiono meminta saya hadir di sini, dan sebagai ungkapan syukurnya untuk kita semua, saya juga turut bergembira dan berbahagia. Wujudnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bekerja samalah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Pak Sudiono dan keluarga bersyukur mengundang kita dengan cara-cara
mungkin dinikmati bukan ibu nikmati ya bukan yang pacaran mawon dengan cara kita makan malam insya Allah nanti pulangnya ada yang dibawa itu betul Pak wah entar lo nambahin sedikit mawon ini kenang-kenangan untuk kenang-kenangan kalau nyukani kenang-kenangan mawon di souvenir mudah-mudahan itu juga wujud syukur untuk kita semua. Nah Bapak Ibu yang saya hormati kalau mau diuraikan terlalu banyak dan panjang lebar dan yang terakhir Bapak Sudiono sudah melaksanakan cara bersyukur yang sangat baik dan bagus semua walaupun Pak Sudiono anaknya perempuan dua-duanya perempuan semua karena terkadang kita ini ke orang Jawa nek anak lanangnya ramarem nek anak wedok udah lanang sebenarnya itu semua adalah rezeki yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu menjadi rezeki kita walaupun kita usaha terus pengen anak lanang misalnya nek urus rezeki ini ya anaknya gerwedok terus gitu mboten walaupun bos dua anak lanang 6 misalnya usaha terus pengen anak wedok nek urus rezeki ini orang bakal dikai rezeki ini tapi ada sebuah keistimewaan kalau punya anak perempuan itu ada sebuah hadis mengatakan begini mani batulia min hadhil banat bisyai'in kunna lahu sitron minan nar barang siapa yang diuji dengan diberikan anak perempuan dan dia bisa melewatinya maka dia akan menjadi perisai menjadi tameng bagi api neraka. Ini maknanya sebenarnya nek wong wedok rezeki anak perempuan itu bisa menjadi tameng kita masuk neraka. Tapi kalau tidak bisa mengelola dan membimbingnya dengan sebaik-baiknya juga menjadi pendorong masuk neraka. Nah kita berdoa kita semua bisa yang diberi rezeki anak. Nih kalau Pak Lurah ya anaknya mana kabeh berusaha pengen dua anak wedok misalnya mengasih ketiga lanang kudu disyukuri Pak ya. Yang penting harus usaha. Nah kayak anak lanang kok usaha melewat. Kenapa? Kita itu cuma punya usaha. Rezeki semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah rezeki, jodoh, kematian dan sebagainya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala.